Halo, teman-teman, kali ini film animasi tentang tekad seorang kukang yang memiliki impian menjadi pembalap tapi selalu ditentang oleh neneknya. Ditambah desa mereka akan digusur oleh kodok jahat, jalan satu-satunya Chi harus melawan kodok itu dalam perlombaan balap mobil. Apakah Chi berhasil memenangkan perlombaan ini atau harus merelakan desanya menjadi rawa-rawa? Mari kita tonton ringkasan film ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe, like dan share, dukungan kalian sangat berharga bagi kami. Di awal film, mengisahkan pembalap Archie Vainglorious yang berada di Land Down Under, untuk melakukan pertandingan balap mobil di Rally Bouncer. Semua lawan dikalahkan, tak ada yang bisa mengalahkan Vainglorious, sejak Nash yang luar biasa secara misterius berhenti balapan. Jadi ini satu lagi jimat keberuntungan bagi Archie Vainglorious. Chi yang melihat majalah, berkata kelak aku akan menjadi juara. Chi menaiki sepedanya kembali ke rumah dengan ngebut seolah-olah dia pembalap yang memenangkan pertandingan, membuat beberapa orang terjatuh. Beberapa orang berkata kepada Chi, dasar aneh, bikin malu nenekmu saja. Tiba-tiba seorang gadis berkata itu hal yang paling keren yang pernah dilihat, sempurna, dan aku suka sekali helmmu. Chi yang mendengarnya begitu senang, ini kulukis sendiri, dari panci sup. Saat memperkenalkan diri, neneknya datang menjewernya dan berkata hentikan fantasi balap bodohmu. Di depan altar anaknya, sang nenek berkata kalau dia keras kepala sepertimu, lihat yang dilakukan pada panci supku. Chi berkata, aku tidak mengerti kenapa semua orang mengira aku aneh, saat aku menjadi diriku sendiri, dan nenek sama sekali tidak memahamiku. Dia cuma menyuruhku berlatih Tai Chi. Tai Chi mengajarkan kita memperlambat dunia dengan membiarkan nafas kehidupan mengalir melalui kita. Chi yang mendengarkan berusaha kabur tapi ditarik oleh neneknya. Bahkan dia menyuruhku memangkas tanaman, ucap Chi. Pohon tahu bagaimana tumbuh, daunnya mekar, itu kehidupannya. Pertanyaannya, apa kehidupanmu? Tanya sang nenek. Tapi aku tidak peduli hal semacam itu, aku cuma mau balapan, ucap Chi. Aku dapat tempat di balapan malam ini, teriaknya kepada ibunya yang di altar, aku yakin bisa menang, tapi jangan bilang nenek kalau aku balapan. Tanpa sadar di belakang dia neneknya berdiri dan hanya menghela nafas. Di arena balapan, Chi sempat berhasil memimpin, dengan yakin berkata kalau aku pasti bisa, tapi tiba-tiba lawannya mendekati membuat dia kaget dan mobil yang dibawa melaju kerongsokan mobil bekas. Pembawa acara berkata, tidak ada yang bisa disalahkan, kecuali dirinya sendiri, itu pasti sangat menyakitkan. Saat berada di bazar, Chi menyapa Nash dengan lesu, tapi Nash berkata melihatmu bertanding malam ini, kau terlihat cukup bagus. Chi mengatakan, kau mungkin harus memperbaiki kacamatamu. Nash berkata, aku belajar lama untuk mempercayai naluriku, bukan mataku, lalu memberikan tulisan yang berisi, pemenang selalu menang, bahkan saat mereka kalah. Chi yang membacanya kemudian pergi dengan lesu. Neneknya melihat Chi kembali dengan wajah sedih. Keesokan harinya, mereka sedang berlatih Tai Chi, tiba-tiba seekor kumbang mengganggu Chi, lalu Chi berkata Tai Chi dengan kumbang menjadi Tai Chi Tail, sambil berusaha menangkap kumbangnya. Dengan santai neneknya berhasil menangkap kumbang dengan dua jarinya, dan berkata Tai Chi Tail bukanlah apa-apa, lalu melepaskan kumbangnya. Aku mengkhawatirkanmu, kapan kau menemukan hidupmu? Tanya sang nenek. Chi berkata, bagaimana kau tahu aku belum, dan bagaimana jika aku punya jalan yang berbeda, dan itu hanya hinaan dan penolakan yang tak pernah berakhir, bagaimana jika ini hidupku? Tiba-tiba terjadi sesuatu, mereka keluar untuk melihatnya, ternyata sedang ada pembongkaran oleh perusahaan Vainglorious, bawahan perusahaan memberikan selembaran yang akan mengambil ahli semua rumah dan pembongkaran ekstrim. Bagaimana mereka bisa lakukan ini? Ucap neneknya sambil menangis. Chi berkata jangan menangis, ini pasti ada kesalahpahaman, aku akan pergi dan mencoba menyelesaikan masalah ini. Saat berada di kantor Vainglorious, Chi masuk ke kantornya, semua berisi piala dari semua lomba. Saat melihat salah satu piala dari lomba Rally Bouncer, Chi ingin memegangnya tapi lampu hijau menyinarinya. Archie Vainglorious sudah menatapnya, Chi melihatnya berkata kalau kau kodok yang besar, ternyata karena efek kaca pembesar. Archie bertanya, siapa kau dan siapa yang membiarkanmu masuk? Lalu Chi memperkenalkan diri dan berkata kalau aku penggemar beratmu. Selamat, kau bertemu denganku, Archie Vainglorious.
lalu memberikan tanda tangannya di brosur penggusuran. Ci berkata, sebenarnya kalau aku datang untuk hal lain, aku dari desa Kukang, dan aku mau membahas soal rumah nenekku. Kurasa ada kesalahpahaman. Apa yang diinginkan kodok besar dan pembalap legendaris sepertimu dengan desa Kukang? Archie menjawab tidak ada, karena itu aku akan menanam dan menyiraminya. Mari kutunjukkan, Madi Mido, rawa-rawa kelas atas yang mewah untuk kodok mewah. Tapi itu desa Kukang terakhir di Cina, bagaimana bisa kau diizinkan melakukan itu? Tanya Ci. Cukup mudah, sebenarnya karena siapa yang tahu apa itu Kukang, jadi siapa yang peduli, kau tak perlu bingung. Kau dan nenekmu masih punya 10 hari untuk membayar. Ci terkejut, bagaimana mengumpulkan uang segitu dalam 10 hari? Baiklah kalau begitu, Archie menyeretnya keluar dengan alatnya. Saat terseret, Ci melihat akan segera hadir pertandingan baru, Rally Silk Road, Kasgar ke Shanghai, ini akan jadi epik, ucap Archie. Maaf sedikit lancang, kau membuat kotak piala, sedangkan kau bahkan belum menang, tanya Ci. Archie berkata, aku akan memenangkannya. Biar ku jelaskan teman sambil bernyanyi rap. Kalau ayah, kakek dan kakaknya yang bodoh akan membantuku bergabung dalam bisnis ini, mereka hasilkan sedikit uang, sementara aku membawa keberuntungan, aku punya segalanya, desamu ku beli, itu membuat ayahku bangga. Kukang polos dan sederhana, Vainglorious akan menang, albumku akan dirilis tahun depan. Ci berkata, kau tampak yakin akan menang, bagaimana kalau bertaruh, jika aku menang? Langsung disela oleh Archie sambil tertawa. Kau mau melawanku? Aku akan menertawakan idemu, aku tahu ini gila, maaf jagoan kecil, semua kodok ketawa. Baik, kau mau bilang apa? Tanya Archie. Jika aku menang, kau memberikan aku akta rumah nenek gratis dan jelas, ucap Ci. Aku suka, ku terima tawaranmu, tapi jika aku menang, kau akan jadi ikon wajahmu di Medos, kata Archie. Tapi aku bukan katak, kata Ci. Tapi, kau sangat menggemaskan, sampai jumpa di garis start, Kukang, lalu Ci diseret keluar. Pria yang baik, aku berharap melenyapkanmu, ucap Archie. Nash melihat Ci murung dan bertanya kenapa. Ci berkata, kalau aku harus balapan di Rally Silk Road dan harus juara. Rally Silk Road, balapan tanpa aturan, 200 mil per jam selama 4 hari berturut-turut melintasi medan tak kenal ampun dan melawan pengemudi paling gila di dunia. Kenapa kau mau terlibat dalam misi bunuh diri seperti itu? Tanya Nash. Cuma itu kesempatanku untuk menyelamatkan rumah kami agar tak jadi Madi Mido, jika tidak menang, perusahaan Vainglorious akan hancurkan rumah kami. Archie Vainglorious? Tanya Nash. Aku dalam situasi yang sulit, hanya rumah itu yang kami miliki, itu tempat peristirahat terakhir ibuku, ucap Ci. Baiklah ikut aku, ucap Nash. Nash mengajak ke tempatnya. Ci yang melihat begitu kagum, lalu dia melihat majalah ada artikel Nash. Jadi kau juga pembalap? Tanya Ci, lalu diambil majalah itu oleh Nash. Nash berkata, sudah banyak yang kulalui, jadi menurut pandanganku, kau seperti onderdil ini, kau dapatkan semua kebutuhanmu, tapi itu membingungkan dan rumit, jadi tak ada gunanya bagimu. Tapi jika kau dan aku bersama, tak ada yang tak bisa kita lakukan, aku sudah melihat balapanmu. Kau berbakat dan kau punya nyali, tapi kau kehilangan sesuatu, aku akan bantu menemukannya. Tapi jika kau mau mendengarkan dan jangan ada pertanyaan, ucap Nash. Kau mau membantuku? Kenapa? Tanya Ci. Baik, itu sudah 2 pertanyaan, bagian mana yang tidak kau mengerti dengan kata jangan ada pertanyaan, ucap Nash. Hati seorang juara berdetak dalam diri kita semua, jadi sampai jumpa besok, ucap Nash, lalu Ci pergi. Apel tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Lalu Nash membuka sebuah kotak, dan mengambil diari yang ada foto ibunya Ci, dan berkata, aku akan berhenti selamanya, tapi dia putramu, apa yang harus kulakukan? Burung harus terbang, ikan harus berenang, dan kambing harus balapan. Saat Ci diam-diam akan pergi, neneknya bertanya bagaimana dengan Vainglorious. Dengan gugup, Ci berkata semua baik dapat dikendalikan, serahkan saja padaku, sekarang aku harus pergi. Pergi kemana? Tanya neneknya. Dengan gugup menjawab bagaimana cara mengalahkan kodok jahat, aku harus pergi, sampai jumpa lagi nenek. Sang nenek tahu kalau cucunya berbohong, sama seperti kebiasaan ibunya saat berbohong mata kirinya berkedut. Baik, kita akan bahas balapan terakhirmu, itu kesempatan menang, tapi kemudian apa yang terjadi? Ci menjawab,
kau lihat mobil itu, jika aku punya mobil seperti Nash berkata, mobil tidak memenangkan balapan tapi pengemudinya, meskipun sebenarnya kita butuh mobil. Lalu menunjukkan mobilnya, Chi agak terkejut. Nash berkata penampilan hanya ilusi, yang penting isinya, lalu Nash memperbaiki mobil itu, sedangkan mata-mata Archie mengintai. Sekarang Nash mau menguji Chi dalam membawa mobil. Ini seperti balapan terakhirnya, saat memimpin, dia jadi gugup. Kunci untuk menang adalah fokus pada jalan di depanmu, juga tidak menabrak dinding. Dia selalu gugup jika memimpin, tiba-tiba Nash mendapat ide. Tinggal 1 hari sebelum pertandingan dimulai, Nash melatih kembali kali ini Chi mengikuti arahannya, dan hasilnya Chi menang. Lalu mereka menari, sedangkan orang suruhan Archie masih mengintai. Di tempat lain, Archie sedang melihat foto para pesaingnya, semuanya dianggap mudah, tapi saat melihat satu foto yang ternyata Nash, dia memenangkan beberapa piala, jika dia ikut lomba aku bisa kalah ucap Archie. Lalu dia menelpon seseorang dan meminta untuk membalas kebaikanku, anak buahnya akan menghubungimu dengan instruksi lebih lanjut, lalu tertawa senang. Saat ini di pertandingan Rally Silk Road, yang dipandu pembawa acara sambil mengenalkan beberapa peserta yang mengikuti lomba, dan tidak lengkap balapan jika tanpa keikut-sertaan pembalap terkenal dari Inggris, Archie Vainglorious. Para peserta yang melihat Archie di panggung memilih pergi dari sana. Pembawa acara menjelaskan kalau jalur ini 4.000 km langsung melintasi Cina, dan perlombaan akan berlangsung dalam 4 putaran selama 4 hari. Pembalap dengan waktu tercepat akan menjadi juara, selain itu tak ada aturan. Perlombaan akan dimulai, Nash mengingatkan Chi kalau Vainglorious adalah pengemudi gila, dia tidak akan membuang waktu, percayalah. Apa kau siap? Baru saja jalan. Archie menembakkan bom ke arah semua lawan, tanpa membuang waktu dan banyak mobil yang terbalik. Dasar katak gila, umpat Chi. Kau bilang mau balapan di Rally Silk Road, selamat datang ucap Nash. Kini mereka akan melintasi gurun tak lamakan. Archie menekan tombol membuat kodok kecil mental ke kaca mobil Chi, lalu menyuruh kodok kecil lain untuk mengganggu jalurnya, tapi malah membuat kodok-kodok itu bertabrakan. Tim dari Argentina yang mengendarai mobil tanpa setir berhasil melewati semua lawan-lawannya dan mulai melewati mobil Archie. Archie yang melihat kaget, bahkan pembalap pemula Chi juga berhasil melewatinya, nikmati momennya Kukang, itu tak akan bertahan lama. Chi yang mulai panik, Nash berkata sekarang saatnya fokus, tetap tenang dan jangan ada gangguan. Baik, aku bisa, ucap Chi. Baru saja bilang bisa, pandangan Chi teralihkan melihat Kukang yang membuat dia tak fokus mengendarai. Tiba-tiba Nash memutar balik mobilnya dan kembali ke Kukang tadi. Lalu dia menghampiri mobil yang mogok dan menyapa teman lamanya Neil. Sudah 15 tahun, apa yang terbaik yang bisa kau dapatkan? Lalu Neil memukul Nash. Sedangkan Chi membantu Kukang lain dengan motornya yang jatuh, ternyata dia perempuan yang membuat Chi agak kikuk. Setelah membantunya, Nash mengajak Chi kembali ke pertandingan. Chi mengucapkan senang berkenalan denganmu. Apa yang kau pikirkan Speedy? Ledek Nash. Tidak dijawab Chi, lalu mereka pergi. Chi melihat gadis itu dari kaca mobil. Sedangkan gadis itu menelpon Archie dan bertanya kenapa tak bilang kalau lawanmu adalah Kukang, dan mengatakan kalau suruhannya si harimau itu tidak bisa mengatasi Nash. Archie yang mendengarnya marah, tapi dia berhasil menaikkan namanya di papan peringkat, tapi masih ada 3 hari lagi, balapan ini masih jauh dari selesai. Lalu Chi tancap gas melewati semua lawan, percaya pada nalurimu, bukan dengan matamu kata Chi. Saat sampai final, Archie berkata posisi ke-6 sangat mengesankan. Chi terkejut dengan posisi ke-6, padahal aku memimpin. Saat itulah kau selalu kalah, tapi saat kau di belakang, kau sulit dihentikan, ucap Nash. Neneknya Chi berkata kalau aku tahu kenapa dia melakukannya, tapi aku masih takut setiap kali dia keluar dari gerbang itu, awasi dia dari atas sana, demi kami berdua. Lalu ada yang mengetok pintu, saat dibuka beberapa Kukang yang rumahnya sudah dihancurkan, nenek menyuruh mereka masuk. Di tempat lain,
Chi melihat rekaman ulang dan tidak percaya kalau itu dia sendiri. Bukan penggemar berat pesta ya, seseorang berbicara lalu pergi. Saat Chi mengejarnya ternyata Kukang yang ditemui saat pertandingan. Chi menyapanya dengan agak gugup. Jadi di posisi ke-6 ya, Speedy, itu bisa menjadi lebih buruk. Aku mengerti, ini pasti soal piala atau ketenaran bukan, ucap Selby. Aku tidak berpikir ke sana, ucap Chi. Lalu untuk apa? Tanya Selby. Aku di sini demi nenekku, aku berusaha menyelamatkan rumah kami dari kodok gila. Menyelamatkan rumahmu? Tanya Selby dengan bingung. Bukan hanya rumahku saja, kodok itu ingin hancurkan seluruh desa Kukang, dan itu akan membunuh nenek bayiku. Selby terkejut mendengarnya, nenek bayi, jadi kau Chi yang di Taman Festival Hari Kukang, yang mengenakan sup panci. Chi juga terkejut, ternyata gadis yang dia temui waktu itu ternyata Selby. Aku sering mencarimu tapi tidak menemukanmu, bahkan aku tidak tahu namamu, ucap Chi. Lalu mereka berkenalan. Aku tidak percaya setelah sekian lama bisa bertemu denganmu lagi, kata Chi. Lalu apa peluangmu tanya Selby, tapi dia melihat anak buah Archie lalu mengajak Chi pergi dari sini. Sedangkan peserta lain sedang menikmati pestanya. Saat ini Neil ingin menghajar Nash, agar dia tidak bisa mengikuti perlombaan, tapi malah membuat semua orang yang ada di pesta tersebut menjadi berkelahi. Sedangkan Chi dan Selby sedang membicarakan saat mereka di desa Kukang, tiba-tiba salah satu peserta terpental ke arah Chi. Chi yang melihat pada berkelahi, segera mencari Nash, lalu dua kucing besar ingin menangkap Chi. Chi menarik nafas, lalu semua menjadi bergerak lambat. Chi jadi teringat ucapan neneknya tentang Tai Chi, jadi dengan mudahnya bisa menghindar. Pertandingan untuk hari kedua akan segera dimulai, para penonton bersorak-sorai, Archie berpikir kalau mereka bersorak untuknya. Salah satu peserta berkata kalau itu bukan untukmu, tapi untuk Chi yang sedang viral karena aksinya kemarin. Archie menghampirinya dan berkata apa mau taruhan Kukang lambat, jika kau menang aku akan memberikan semua akta desa Kukang, tapi jika kau kalah, kau akan menjadi ekoku. Aku setuju, ucap Chi. Saat bersalaman Chi tersetrum oleh alat yang berada di tangan Archie. Perlombaan dimulai, Selby yang menonton seperti diajak Chi ikut bersama dalam perlombaan. I love the chase and the hunt and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the... Mobil mereka terjatuh ke danau es membuat tidak bisa berjalan. Archie melempar kodok kecil agar terikat ke pohon dan menarik mobilnya keluar dari danau es. Sedangkan Nash mengaitkan tali ke pohon agar mobilnya bisa keluar juga. Saat berhasil keluar, para peserta berhenti mendadak karena salju menutupi jalan dan membuat semua mobil peserta terperosok ke danau es juga. Nash menyuruh Chi segera pergi melanjutkan pertandingan tapi ditolak oleh Chi. Dia ingin menolong para peserta yang terperangkap. Nash berkata kita akan kehilangan banyak waktu. Aku tahu, ucap Chi, tapi aku mengikuti rally ini untuk menyelamatkan keluargaku dan itulah yang kulakukan. Lalu Chi menarik semua mobil para peserta dan akhirnya berhasil. Membuat Chi menjadi pahlawan, bahkan neneknya yang melihat sangat bangga. Tapi aku juga malu pada diriku sendiri, tak pernah bisa membantunya menemukan apa yang dia mau, hanya mengikuti perintahku saja, ucap nenek bayi. Tidak ada kejutan besar, tim Vainglorious merebut urutan pertama lagi. Tapi kisah besar hari ini adalah tim Moody Meadow yang mengejutkan dunia dengan naik ke posisi 3, setelah penyelamatan yang mengerikan, ucap pembawa acara. Kami di sini sekarang bersama favorit penggemar dan pahlawan kita, Chi, jadi kami ingin menanyakan pertanyaan yang ada di benak semua orang. Apa yang kau pikirkan saat berhenti di tengah balapan untuk menyelamatkan semua pesaingmu? Chi menjawab, aku berpikir teman-temanku dalam bahaya, lagi pula aku masih punya 2 hari lagi. Kau terlihat seperti pemenang sejati hari ini, ucap pembawa acara. Terima kasih, ucap Chi, seperti kata teman lamaku, pemenang selalu menang meskipun kalah, lalu menatap Nash. Saat Archie merayakan kemenangannya, ayahnya datang dan berkata kalau kau mempertaruhkan bisnis keluarga kita pada taruhan dengan menunjukkan videonya. Archie berkata tenang dia hanya di posisi ketiga jauh di belakang posisi pertama. Jika kau kehilangan Moody Meadow, berarti kau kehilangan segalanya, ucap ayahnya dengan menggunting fotonya lalu pergi.
Archie menelpon Selby dan berkata hampir gagal karena si kambing itu. Kau mau aku menghajar kambing itu? Tanya Selby. Tidak, aku mau kau cari kelemahan Chi, ucap Archie. Saat ini mereka sedang menari menikmati acara, beberapa peserta memberikan masukan agar Chi bisa menang balapan. Chi melihat Selby di tengah panggung, saat mendekatinya, Selby menarik Chi dan berdansa. Saat terbawa suasana, mereka akan berciuman tapi Selby berkata maaf dan pergi meninggalkan Chi. Saat Selby menemui Archie, dia bertanya apa kelemahan Chi. Selby berkata, kau bilang ingin balas dendam kepada orang yang menipumu. Kau tak bilang kalau kau akan menyakiti kukang tak bersalah dan ingin menghancurkan rumah masa kecilku. Aku berhenti. Archie berkata, dulu kau datang memohon bantuanku untuk mengambil keuntungan, meminta membersihkan nama ayahmu untuk kejahatan yang jelas kau sendiri yang meminta. Selby hanya diam. Nash sedang memasang nitro, tanpa sengaja dia melihat Selby sedang bersama Archie. Nash terkejut dan berkata Chi tidak boleh tahu sampai balapannya selesai. Sedangkan Archie berkata kalau kalian dua kukang konyol yang saling jatuh cinta, dan kau senjata rahasia yang kucari selama ini. Bukankah hatinya akan hancur, jika mengetahui kalau kau bekerja untukku selama ini, ucap Archie. Selamat datang di hari ketiga rally Silk Road. Rute kali ini akan membawa kita melewati hutan batu, ucap pembawa acara. Nash yang bertemu Chi langsung membawanya masuk ke dalam mobil, tiba-tiba Archie mengetuk kaca mobil, saat akan dibuka oleh Chi, Nash langsung mematahkannya, tapi Archie berteriak kalau Selby tidak mencintaimu, dia bekerja untukku. Chi yang tidak mendengar dengan jelas, bertanya kepada Nash, dia berkata apa. Kemudian Archie mengirim foto dia bersama Selby ke HP Chi. Nash dengan gerak cepat langsung mengambil HP-nya dan dimakan. Balapan akan segera dimulai. Saat mengemudi, Chi membahas tentang Selby bahkan sampai pernikahan dengannya. Nash berkata cukup membahasnya, sudah sejauh 1000 mil kau bahas tentang gadis itu, kau harus fokus pada balapan ini. Chi menekan tombol yang menggunakan nitro, membuat mobilnya melaju cepat seperti roket, sampai melewati Archie. Dan akhirnya Chi berhasil sampai finish dengan keadaan mobil yang sudah kepanasan akibat nitro. Nash memarahi Chi, kau bisa membunuh kita, karena membuat mobil ini panas. Chi sangat marah kepada Nash. Nash berkata, kalau kau sama seperti ibumu, begitu kau tak dapatkan keinginanmu, kau langsung lepas kendali. Ibuku, tanya Chi. Nash bercerita, kalau aku mengajari ibumu balapan, dia hebat sepertimu, tapi pada satu rally, kami balapan jadi satu tim, dan ku beri isyarat padanya untuk memperlambat, tapi dia tidak tahan dan jadi marah padaku. Seharusnya dia mendengarkanku, saat dia mencapai belokan berikutnya, aku kehilangan teman terbaikku, saat mendengarnya Chi langsung pergi. Lalu mobil mereka meledak akibat kepanasan. Archie sempat marah, tapi saat melihat mobil mereka hancur itu membuatnya senang. Piala, Moody Meadow akan menjadi milikku, ayo rayakan, ucap Archie. Saat ini mobilnya sudah terbakar, tidak ada jalan bagi Chi untuk menyelesaikan rally ini, ucap pembawa acara. Dia membutuhkan kita, ucap Nenek Bai. Archie menemui Selby yang terikat, dan Selby bertanya apa yang membuatmu bahagia. Chi keluar dari perlombaan, kita berhasil, lalu mengajaknya berfoto. Saat itu juga Chi melihat Selby bersama Archie, membuat Selby terkejut dan bertanya apa yang kau lakukan di sini. Chi berkata ingin melakukan pertukaran antara desa dan aku, tapi Archie menolaknya mengingat mobilnya sudah meledak, aku akan mengambil kau dan desamu. Tiba-tiba Chi sadar dan bertanya kenapa kau di sini Selby. Selby agak susah menjelaskan, kemudian Archie langsung memotong dan berkata kalau gadis kukang itu bekerja untuknya. Aku menyewanya untuk menghancurkanmu, Selby hanya bisa diam. Chi langsung pergi dari sana. Chi meratapi nasibnya, dan memikirkan neneknya, sedangkan Selby akan dibawa pergi oleh Neil. Nash berencana akan kembali tapi saat akan menaiki bis, bertemu dengan Nenek Bai. Nenek Bai berkata, kau harus membantu Chi, kau berhutang padaku dan Chi, tapi kebanyakan kau berhutang pada dirimu sendiri, ini bukan salahmu. Saat Nash akan pergi, sang nenek menarik paksa dan berkata jangan jadi bodoh. Beberapa jam lagi balapan akan dimulai, Chi melatih Tai Chi. Tiba-tiba salah satu peserta mengajak Chi ke suatu tempat. Di sana ternyata Berpe sudah melahirkan, Chi sangat senang melihatnya. Berpe tidak bisa melanjutkan rally ini,
jadi kita akan menonton balapan bersama, karena aku juga keluar, ucap Ci. Berpe berkata, kau harus melanjutkan balapan ini, kita adalah keluarga. Aku tidak bisa membiarkanmu keluar dari balapan ini, dan semua peserta mendukung Ci untuk ikut balapan lagi. Lalu Selby datang dan meminta maaf, dia menjelaskan semuanya kepada Ci, dan sekarang aku mau memperbaiki semua yang telah kulakukan, aku mencoba melakukan yang benar bersama pria yang kusukai, ucapnya. Ci yang mendengarnya sangat senang, ternyata dia mencintaiku. Baiklah Speedy, ada balapan yang harus diselesaikan, ucap Selby. Ci berkata, tidak ada jalan bagiku menyelesaikan balapan, mobilku sudah meledak, aku tidak bisa menyelamatkan desa. Kecuali, ucap Selby, lalu menunjukkan mobil milik Neil, lalu mereka pergi menemui Nash. Saat bis berangkat, dikira Ci, Nash sudah pergi, ternyata dia masih berada di halte. Kemudian Ci meminta maaf kepadanya, atas perkataanku, kau sudah baik padaku tapi aku mengacaukannya. Nash juga meminta maaf, seharusnya dari awal bercerita tentang ibunya, tapi saat akan pergi teman lamaku menasehatiku. Lalu Ci melihat neneknya dan memeluknya. Maafkan aku Ci dan aku sangat bangga padamu, ucap neneknya. Kau bangga denganku, walau aku balapan, tanya Ci bingung. Karena kau balapan, kau sudah menemukan jalanmu. Sekarang selamatkan rumah kita, ucap neneknya. Pertandingan dimulai, semua mengira Ci sudah keluar dari pertandingan. Sedangkan teman yang lain menyusun rencana agar bisa mengulur waktu dan mencegah Archie menang. Semua tim berusaha menghalangi Vainglorious untuk lewat. Tapi Archie berhasil lolos dengan menekan tombol di mobilnya, dan menembak mereka semua dengan roket. Membuat semua mobil peserta terkena roket dan terbalik, tiba-tiba mobil Ci muncul melewati mereka, semua penonton bersorak, dan terjadi kejar-kejaran antara Archie dan Ci. Saat mobil mereka saling bertubrukan, membuat reklame jatuh dan jalanan terputus. Sedangkan Archie berhasil melewatinya terlebih dulu, sedangkan Ci bingung bagaimana melewatinya. Tiba-tiba seekor kumbang lewat dan Ci ingat pesan neneknya untuk selamatkan rumah kita. Lalu Ci menarik nafas dan mulai ngebut melewati jalur tiang. Ci berhasil memenangkan lomba balap mobil, semua bersorak untuk Ci. Teman-teman Ci juga mengucapkan selamat, serta neneknya juga memeluk cucunya. Ci mendapatkan piala pertamanya, lalu Ci bertanya taruhannya. Archie pura-pura tidak tahu, lalu semua orang memberikan bukti yang membuat Archie tak berkutik. Lalu Archie ditarik ayahnya pergi, sedangkan akta rumahnya jatuh ke tangan Ci. Selby menarik Ci untuk menari, lalu saat akan berciuman, neneknya memanggil untuk bermain. Saat Ci ingin menghampiri neneknya, langsung ditarik Selby dan menciumnya. Sekarang desa Kukang sudah aman dari kodok gila dan hidup damai. Terima kasih sudah menonton teman-teman.